Dokter Kristina ini satu mentor. Siap Pak, saya Merekord Pak. untuk merekord Pak, mohon izin. Oke. Baik, kita masuk pada sesi yang pertama. Silakan diawali dengan presentasi dari Zul Rizky dulu. Silakan Zul. Siap, terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak. Izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu meningkatkan pelayanan laboratorium terhadap pasien di PT Puskesmas Sabang. Baik, berdasarkan data yang didapatkan, saya mendapatkan 5 isu. Isu yang pertama yaitu pelayanan terhadap pasien di lab belum baik, pelaporan sistem digital yang belum baik, kurangnya kesadaran masyarakat untuk posyandu, ruangan lab yang belum sesuai standar. Yang terakhir masih ada angka. Baik dari yang kelima ini, saya menggunakan penapisan isu berdasarkan analisis APKL, sehingga didapatkan isu yang tertinggi itu yaitu pelayanan yang belum pelayanan terhadap pasien di lab belum baik. Dengan pelayanan terhadap pasien di laboratorium belum baik ini belum memiliki dampak, yaitu kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan maksimal tentunya. Terus masyarakat datang berulang kali ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan karena petugas tidak berada di tempat, dan bagi petugas lab berisiko kecelakaan kerja akibat jumlah kerja yang meningkat karena lembur terus. Tujuan dari rancangan aktualisasi saya ini yaitu yang pertama, penerapan nilai ASN yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terus yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat sebagai acuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam pelayanan pemeriksaan laboratorium. Dan yang terakhir, memanfaatkan media digital dalam membantu pelayanan laboratorium tentunya. Manfaat bagi peserta tentunya untuk mendapatkan membantu dalam berorientasi serta sebagai acuan untuk pelayanan prima terhadap pasien laboratorium. Baik. Tahapan kegiatan saya yang pertama yaitu persiapan, di mana pada tahapan kegiatan pertama persiapan ini tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor yang pertama. Yang kedua, dari tahapan yang pertama ini, terus yang kedua mengumpulkan data kunjungan pasien, yang ketiga mensosialisasikan rancangan inovasi kegiatan ke mentor dan rekan sejawat. Tahapan kegiatan saya yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana tahapannya yang pertama membuat pelatihan in-house. Yang kedua, membuat jadwal petugas lab, baik itu untuk SIPOLI, UGD, SITO, dan kegiatan lapangan tentunya. Terus yang ketiga, membuat akun sosial media untuk PKM. Ini tahapan kegiatan saya yang ketiga, masih di tahap pelaksanaan. Yang pertama, bergabung ke grup medsos di wilayah kerja yang ada di PKM Puskesmas Sabang. Yang kedua, menyebarkan jadwal pelayanan di grup media sosial tersebut. Dan yang ketiga dan yang terakhir, informasi pelayanan disebar di papan informasi. Ini tahapan ini kegiatan yang keempat yaitu evaluasi, di mana tahapan kegiatannya yang pertama
membandingkan jumlah kunjungan lama dan yang baru. Yang kedua, mengumpulkan data ikon kepuasan pasien dari chat WA dan kartu yang sudah dibagi. Terus yang ketiga, konsultasi hasil dengan mentor. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin jadwal tentatif kegiatan saya. Nah, di mana kegiatan yang pertama, tahapan kegiatan yang pertama nantinya tentatifnya berada di bulan Juni pekan ketiga. Kegiatan yang kedua akan direncanakan atau tentatifnya di bulan Juni pekan keempat. Sementara yang ketiga di bulan Juli pekan pertama, dan yang terakhir di bulan Juli di pekan kedua. Oke. Baik, Ya. mungkin itu saja. Baik, terima kasih Sul atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari Bu Budani atas rencana yang sudah diskusi tadi. Kami silakan Ibu. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Pemuja yang saya banggakan, Saudara Sul Rizky Anas. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan ini saya bisa mentoring untuk Saudara Muhammad Anas ya. Iya, saya di sini sebagai KTU di Puskesmas Sabang, Bapak, Ibu semua, karena halangan untuk hadir di kegiatan ini karena beliau ada di rumah sedang terganggu kesehatannya, jadi beliau melimpahkan tugas kepada saya gitu. Ya, harap untuk kita semua di sini dalam keadaan sehat. Mungkin di sini menyetujui organisasi Rizky Anas yang dengan judul meningkatkan pelayanan laboratorium terhadap pasien di UPT Puskesmas Sabang. Memang kami di sini untuk tenaga analisnya cuma satu saja. Jadi untuk wilayah kerjanya kami itu lumayan luas. Mungkin kami sangat mendukung kegiatan dari Sul Rizky Anas ini. Baik, terima kasih Bu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kegiatan Saudara Sulki, kami bisa memperbaiki pelayanan yang ada di Puskesmas Sabang ini, para semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak pada saat di aktualisasi ini saja. Mungkin harapan kami seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Jadi benar ini masalah yang dibutuhkan untuk penyelesaian di tempat kerjanya. So, baik. Untuk waktu sebelum yang terhormat Pak Pemuji kepada Pak Ridwan Mui, bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Insinyur Haji Toto Wasito MP. Terima kasih. Dan yang saya hormati Ibu yang mewakili mentor, itu Ibu Ni Putu Budiani sebagai KTU di UPT Puskesmas Sabang. Dan yang saya hormati peserta Sul Rizky Anas STTRAK. Sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Dan saya juga berterima kasih kepada host Ibu BC Mulyani SE yang sudah mengatur semua ini, dan Ibu siapa?
sebagai Kristiani Marta Tuhalerau ya, yang sempat hadir juga dalam grup ini. Pertama-tama saya mengucapkan nah kita bisa hadir dan sehat pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya cuma hanya ingin melihat dulu, coba buka lembaran depannya. Siapa? Saya cuma ingin melihat ini meningkatan atau meningkatkan. Coba lihat. Mungkin salah ya. Saya tadi malam saya tanya apakah ini bahasa baru meningkatkan. Salah ya? Atau Siap meningkatkan, Pak. oh meningkatkan ya? Iya, Pak. Meningkatkan pelayanan. Oke. Dari judul tersebut meningkatkan pelayanan laboratorium terhadap pasien di UPT Puskesmas. Saya ingin tanya pertama dulu. Apakah sebelum adik ini menjadi calon ASN dan membuat rancangan aktualisasi atau angan-angan, apakah pelayanan di laboratorium di UPT itu memang tidak ada atau memang tidak sesuai dengan jumlah luas kerja, jumlah wilayah kerja yang sangat luas di UPT Puskesmas Sabang? Itu aja dulu saya tanya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Jadi sebelum saya masuk, pegawai puskesmas di SDM yang ada di laboratorium sudah ada, Pak. Satu. Pelayanan di laboratorium sudah ada. Hanya saja dengan wilayah kerja yang 13 dan jarak yang ditempuh sesuai dari arah informasi yang ada, data yang ada, itu jarak ditempuh paling jauh 1 jam, Pak. Ada yang ditempuh hingga 1 jam. Terus dari arah wilayah kerja puskesmas ini sendiri bukan hanya di sebelah utara, terus seperti kita ketahui di arah puskesmas di Sabang itu arah pantai barat ke arah Toli-Toli. Jadi sebelum puskesmas memiliki wilayah kerja juga. Nah, jadi setelah puskesmas juga bahkan sampai ke desa Karyamukti yang memiliki penduduk terbanyak. Jadi pelayanan di sana tetap ada, hanya belum terpenuhi dengan maksimal, Pak, dikarenakan satu pegawai puskesmas ini sendiri harus melayani dari semua, baik itu poli umumnya, dan di situ sekedar informasi, Pak, merupakan puskesmas rawat inap. Oh, siap. Jadi ukuran indikator yang Anda akan gunakan untuk meningkatkan pelayanan dari sisi pelayanan ini seperti apa? Karena mengukur pelayanan ini sangat susah loh. Sebenarnya kalau tapi bagaimana Anda mengukur bahwa pelayanan ini meningkat atau tidak meningkat atau sama sekali stagnan? Maksudnya sama aja dari pertama terus tambah AD lagi bikin rancangan aktualisasi, sama saja pelayanan karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan yang diberikan. Saya mencoba menjawab. Jadi yang pertama, apa indikator Anda untuk mengetahui pelayanan itu meningkat atau tidak? Ya, pelayanan itu meningkat atau tidak? Ya, jadi Pak di tahapan kegiatan saya di situ yang pertama ada persiapan mendata jumlah pasien sebelumnya, sebelum saya aktualisasi. Nah, terus nanti di situ di tahapan evaluasi ada juga nanti mendata jumlah kunjungan pada saat saya setelah rancangan habituasi nanti tentunya Pak pada saat. Nah, jadi di situ meningkatkan itu saya memanfaatkan media sosial, media digital tentunya untuk memberikan pelayanan, informasi pelayanan di grup-grup. Bahwasannya di puskesmas saya mungkin membuat seperti poster begitu Pak, dan saya buat nanti kirim ke grup. Nah, sebagaimana yang kita ketahui di. Bagaimana dengan hasilnya? Saya pikir pelayanan hasil pemeriksaan, apakah waktu sebelum Anda hasil pemeriksaan di lab itu umpamanya 1 jam selesai. Dengan Anda datang dengan buat suatu judul meningkatkan pelayanan laboratorium, berarti yang saatnya 1 jam menjadi 1 jam. Respon. Apa itu juga masuk? Iya, termasuk Pak. Rest time. Jadi untuk time di sini Pak, kita bisa mengatur jadwal pelayanan. Harus gimana? Baik, jadi jadwal yang diberikan itu Pak untuk jadwal pemeriksaan ibu hamil. Kalau kasus yang urgen,
Kasus yang urgent ibu hamil itu kita tetap, karena ada nanti namanya pelayanan sito juga, Pak. Iya. Iya, saya cantumkan. Oke. Ya. Terus saya juga melihat Terima kasih, di Pak. halaman 2, saya lihat halaman 2 bahwa bisa saja terjadi kecelakaan yang sangat tinggi akibat jumlah jam kerja yang begitu banyak sebagai petugas di laboratorium. Apa itu pernah terjadi? Jadi, Pak, ini untuk mengantisipasi, Pak. Kalau pengalaman itu pernah terjadi, saya pernah terjadi di tempat kerja saya sebelumnya, Pak, di Kepulauan. Oh gitu. Jadi berarti di puskesmas ini belum pernah terjadi. Iya, Pak, karena di situ dampaknya yang kita takutkan. Baik, Pak. Oke. Sekarang ingin saya tanyakan, apakah nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu yang Anda tuangkan dalam rancangan aktualisasi ini, kira-kira bisa Anda laksanakan semua aktualisasi nanti? Bisa. Terima kasih, Pak. Saya berupaya dan memohon doa dari Yang Maha Kuasa untuk selalu berupaya semaksimal mungkin menerapkan nilai-nilai dari poin-poin nilai berakhlak dari tahapan. Iya, karena saya melihat dari kegiatan dengan tahap-tahapnya itu, penggunaan nilai-nilai ASN itu Anda terlalu banyak menggunakan seperti berulang-ulang. Maksud saya, apakah nanti di suatu saat nanti diaktualisasi nanti, apakah bisa menambah atau berkurang? Pokoknya kita coba pada saat kegiatan salah satu kegiatan, terus tiba-tiba di lapangan terjadi bahwa tidak ada terjadi perubahan, tidak ada adaptif di dalamnya itu. Apakah Anda berkenan untuk menghilangkan atau mempertahankan? Ya, terima kasih, Pak. Jadi dalam pelaksanaan nantinya, saya melihat dari kode perilakunya dan saya lihat dari situ apakah kegiatan ini mengarah ke sana, dan tetap saya berkonsultasi dengan coach saya, Pak, pembimbing saya dan mentor saya tentunya. Sebagai orang tua saya dengan menggunakan nilai ASN sehingga menimbulkan judul ini. Iya, Pak. Dari isu yang ada itu melihat dari pemecahan masalahnya, makanya saya mengangkat judul ini untuk upaya meningkatkan pelayanan. Kira-kira bisa dibuktikan ke saya nanti bahwa Insya Allah bisa, Pak. Peningkatan di pelayanan di laboratorium itu di PT Puskesmas Sabang itu bisa. Insya Allah bisa. Saya akan coba nanti kalau suatu saat saya akan ada perjalanan keluar daerah ke Toli-Toli, saya coba mampir ke Puskesmas Sabang. Siap, Pak. Saya akan menyamar menjadi pasien yang akan memeriksa di laboratorium. Saya coba dan saya akan cari Bapak. Karena saya berharap, karena pengalaman saya, namanya laboratorium di UPT itu tidak bisa Anda seperti Anda mengatakan menjadwalkan ini. Tapi mudah-mudahan dengan rancangan aktualisasi ini kan berangan-angan, begini. Mudah-mudahan ini semua bisa terjadi. Terus sebelum diangkat dari pegawai negeri sipil, honornya di mana? Saya di Kepulauan Aru, Pak, perbatasan Indonesia Australia. Jadi Anda bukan asli Sulawesi Tengah? Saya asli Sulawesi Tengah, cuman saya ikut program Kementerian Kesehatan Nusantara Sehat. Oh gitu. Tapi berarti Anda paham dengan wilayah kerja UPT Puskesmas Sabang ini? Iya, saya sudah 3 kali ini Pak melihat kondisi, datang ke sana untuk melihat. Kenapa alasan mengambil judul pelayanan laboratorium? Tidak ada barangkali yang lain, umpamanya penyakit ini, penyakit atau apa, tapi Anda mengambil ini pelayanan di laboratorium. Apakah memang laboratorium di Sabang itu sangat besar atau sangat lengkap prasarana-sarananya? Baik, Pak, kurang? Sesuai. Terima kasih, Pak. Saya merupakan seorang analis kesehatan yang bidangnya laboratorium, memang, Pak. Dana terapan analis kesehatan. Mantap, itu maksud saya kenapa Anda bisa, sedangkan Anda baru masuk di puskesmas, Anda sudah berani mengambil judul
masalah pelayanan. Karena namanya kalau kita mengambil persoalan pelayanan itu bisa menyinggung kepala UPT loh. Berarti selama ini Anda menganggap bahwa pelayanan kami kurang. Sambil Anda untuk datang, baru masuk, terus mau meningkatkan. Kalau saya kepala UPT saya tersinggung. Kalau saya kepala UPT, mungkin barangkali itu kepala UPT yang sudah sakit barangkali. Tidak. Baik Pak, sebelumnya isu yang kami dapat ini kami konsultasikan ke mentor Pak. Oh gitu. Iya tentunya, dan beliau yang memberikan arahan ini ini masalahnya deh, ini masalahnya. Nilai-nilai apa yang Anda gunakan pada saat Anda menghadap ke mentor untuk mengatakan bahwa saya akan mengambil judul di laboratorium ini? Nilai-nilai berorientasi pelayanan Pak. Saya mencari solutif dan ada di situ harmonis Pak. Harmonis. Di harmonis itu coba saya minta contoh. Anda mengatakan harmonis. Karena harmonis itu kalau tidak salah bagaimana saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Sekarang saya tanya, di mana Anda mendapatkan nilai harmonis itu? Jadi Pak, sebelum masuk ke sana saya tentunya mengetahui latar belakang saya ini seorang pendatang. Dan beliau merupakan kepala UPTD dan di situ saya mengetahui ingin membangun lingkungan kerja yang kondusif tentunya. Dan kita harus menurut saya ke beliaulah tempat pertama kita untuk konsultasi karena apa kesan pertama kepala UPT? Kesan pertama kepala UPT yang jujur, yang baik. Saya mintanya apa kesan pertama kepala UPT pada saat Anda datang? Bu, saya akan mengambil judul meningkatkan pelayanan yang ada di UPT di sini. Baik Pak, saya pertama datang ke sana sekedar perkenalan Pak. Saya datang ke sana jam 11 malam dari Palu berangkat ke Sabang. Terus yang kedua, pertemuan kedua Pak, karena saya menghargai tidak mungkin saya pertama langsung minta tanya isu dan konsultasi isu. Jadi pertemuan kedua lah Pak, baru saya menyampaikan pendapat saya dan beliau sangat respect dan mendukung kegiatan kami. Dan apakah masyarakat di Sabang itu sudah banyak menggunakan HP sebagai media sosial yang Anda katakan, atau barangkali itu hanya sampingan dan Anda atau ada yang mana lebih efektif? Anda memberikan edukasi atau memasukkan mereka dalam grup atau atau sebaran-sebaran? Apa kira-kira yang lebih? Kenapa Anda tidak mengambil edukasinya saja? Baik Pak. Yang sudah banyak yang diketahui masyarakat itu merupakan Facebook Pak. Jadi makanya saya masuk di situ nanti di grup-grup Facebook Pak. Sebagaimana kita ketahui hampir semua mungkin 50% dari masyarakat kita sudah menggunakan namanya Facebook. Jadi saya memanfaatkan media digital tentunya Pak. Agar harapan saya bisa menjadi apakah itu satu-satu indikator bahwa masyarakat Sabang sakit semua? Kurang sehat. Sampai laboratorium ini Anda masukkan dalam Facebook bahwa silakan kalau mau mendapatkan pelayanan di laboratorium ini loh jadwalnya. Terus orang berduyun-duyun datang. Tentunya Pak, karena kita ketahui dari fungsi laboratorium itu sendiri merupakan penunjang diagnosa dokter. Itu tentunya bukan Pak. Merupakan gatekeeper, bukan? Iya Pak. Itu pelayanan untuk penunjang diagnosa, dokter memberikan diagnosa tentunya sesuai dari hasil pemeriksaan lab tentunya. Oke, makasih. Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda harapkan dari rancangan aktualisasi Anda ini? Harapan saya tentunya dengan adanya upaya yang saya lakukan, masyarakat itu terlayani, ada peningkatan pada pelayanan masyarakat. Masyarakat yang tadinya mungkin jauh, misalnya sejam naik motor karena pada saat SDM-nya turun ke lapangan tidak bisa mendapatkan atau harus menunggu. Nah, jadi kalau mereka diberikan jadwal, mereka mengetahui hari ini jadwal ini, hari ini. Jadi harapannya jangan sampai masyarakat datang untuk memeriksa darah, tapi kami sementara turun ke lapangan, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan mudah-mudahan adik Zul Rizky Anas ini
bisa mengaktualisasikan semua kegiatan-kegiatan dengan tahapan-tahapannya dengan nilai-nilai ASN yang Anda lakukan. Karena kalau menurut saya lebih baik satu kegiatan minimal 2 tahapan atau 3 tahapan dengan menggunakan nilai-nilai ASN yang sangat terbatas, tetapi pada saat aktualisasi baru kita mencoba kalau seandainya ini bisa kita tambah atau bisa kita. Kalau daripada kita membabarkan semuanya nilai aktualisasi nilai ASN tapi tidak bisa kita laksanakan pada saat aktualisasi. Mungkin terima kasih, itu mungkin saran saya, dan mohon apa yang saya nanti minta tolong dicatat dan diperbaiki pada saat nanti aktualisasi ya. Mudah-mudahan sukses selalu dan sehat selalu. Saya berbangga sama adik yang baru datang di Sabang tapi sudah memberikan suatu ilmu yang baik dan untuk kepentingan masyarakat semuanya. Mudah-mudahan apa yang niat baik adik bisa mendapatkan dukungan dari KTU, dukungan dari mentor, dukungan dari teman-teman semua yang ada di UPT Puskesmas Sabang dengan nilai ASN itu harmonis. Kalau Anda menggunakan harmonis dan Anda menggunakan kolaborasi, itu insya Allah teman-teman akan mendukung. Terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mohon doanya Pak. Terima kasih Bu Nipu tuh yang sudah mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak yang terhormat Pak Ridwan Mungu sebagai pengujinya. Sul nanti ditagih loh hasilnya seperti apa sama Pak penguji. Jadi siapkan baik-baik nanti pelaksanaannya. Ya. Jadi Ibu Sekretaris, Ibu KTU nanti mohon Bu Putu ya dibantu selama 1 bulan pelaksanaan, karena setelah ini Sul akan melaksanakan apa yang jadi rencana kerjanya, dilaksanakan benar, di ujian akhir dibuktikan benar nggak dikerjakan, dan kok dikerjakan buktinya mana dan hasilnya seperti apa. Yang terutama tadi dikejar hasilnya adalah tadi kalau tidak salah kan tadi akan mempercepat, kemudian juga yang ya percepat yang tadinya harus nunggu sekian time respon time-nya yang dulu dianggap lambat, sekarang kamu akan percepat dengan sosialisasimu supaya orang itu yang ditunggu. Dulu, nah itu yang jadi point of interest-nya, pusat perhatian di situ ya nanti. Buktikan nanti di ujian akhir ya. Baik, bagus sekali Sul, terima kasih. Anda tegas sekali menjawab pertanyaan, dan itulah bukti kalau orang menguasai itu kalau jawab tegas. Kalau jawabnya sudah pandang kiri kanan itu berarti nggak kuasai itu. Saya yakin ini peserta sangat menguasai substansinya karena tugasnya sendiri. Ya, dan itu saya sebagai coach hanya mengarahkan. Ahli laboratorium jadi apa? Iya betul. Ya, saya kemarin coach hanya mengarahkan, pokoknya kalau bidang tugasmu itu ya itu aja kamu ambil, daripada ngambil yang lain nanti kamu nggak kuasai malahan. Ya, ternyata terbukti. Kalau memang itu bidangnya pasti dia kuasai. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian dulu untuk sesi ujian rancangan ini, dan kita akan lanjut dengan aktualisasi dan kita uji nanti pada ujian akhir. Sekali lagi mohon bantuannya Ibu Putu nanti dalam pelaksanaannya. Oke, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi, salam sehat untuk kita semua. Kita teruskan untuk sesi yang berikutnya, Dr. Anugrah Darmawan. Terima kasih kehadirannya Ibu Dr. Gigi Yudisvira untuk mendampingi Dr. Anugrah pada pagi hari ini dalam rangka ujian rancangan dalam kegiatan pelatihan dasar ini. Baik, saya sampaikan nanti tahapan pertama, nanti Dr. Anugrah presentasi dulu, saya berikan waktu paling lama 10 menit, lebih cepat lebih bagus. Kemudian setelah itu baru saya mohon tanggapan dari mentornya, Bu Dr. Gigi Yudisvira. Setelah tanggapan dari mentor, baru saya teruskan ke penguji. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan langsung saja presentasikan apa yang menjadi rencana kegiatan saudara. Silakan, Dr. Anugrah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Anugrah Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Penyakit Hipertensi di Posbindu Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Balukang dengan mentor, mohon maaf saya sebutkan namanya, Dr. Gigi Yudisvira, dan coach saya, mohon maaf saya sebutkan namanya, Insinyur Haji Sigit Toto Budiwasito, MP. Baik, untuk identifikasi masalah, berdasarkan masalah atau isu yang diangkat di sini terdapat 3 masalah. Kemudian berdasarkan metode USG, maka masalah yang diangkat adalah banyaknya penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balukang. Untuk tujuan aktualisasinya terbagi atas 2. Yang pertama, diharapkan ketika kita melakukan edukasi, terjadi angka penurunan hipertensi yang dapat menekan angka komplikasi pada penderita hipertensi kronik. Dan yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk manfaat aktualisasi sendiri terbagi atas 4.
Yang pertama, pemerintah daerah. Di sini dapat melaksanakan nilai dasar ASN. Untuk organisasi pemerintah daerah, terjadi evaluasi kebijakan pelayanan yang dilakukan di unit kerja. Untuk masyarakat, dapat meningkatkan derajat kesehatan optimal, dan untuk peserta, output yang berkualitas bagi instansi. Untuk tahapan kegiatan. Untuk tahapan kegiatan sendiri terbagi atas 5. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, yaitu persiapan pelaksanaan edukasi, terbagi atas 3 tahapan kegiatan, di mana nantinya akan dilakukan keterkaitan substansi mata pelatihan. Baik, untuk poin yang pertama yaitu konsultasi kepada mentor, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk poin yang kedua, mengumpulkan data pasien hipertensi, yaitu akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Untuk poin yang ketiga, mengelompokkan wilayah berdasarkan jumlah penderita hipertensi, yaitu akuntabel, kompeten, dan harmonis. Untuk poin kegiatan yang kedua, yaitu pelaksanaan membuat leaflet dan kartu kontrol tekanan darah, terbagi atas 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan rancangan leaflet dan kartu kontrol tekanan darah, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk poin yang kedua, membuat rancangan leaflet dan kartu kontrol tekanan darah, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk poin yang ketiga, mencetak leaflet dan kartu kontrol tekanan darah, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Baik, untuk tahapan yang ketiga, yaitu pelaksanaan membuat video edukasi tentang hipertensi dan lifestyle. Di sini terbagi atas 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan video edukasi tentang hipertensi dan lifestyle, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk poin yang kedua, membuat video edukasi tentang hipertensi dan lifestyle, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Dan yang terakhir, mengupload video edukasi tentang hipertensi dan lifestyle di media sosial, yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan pos binaan terpadu penyakit tidak menular, atau yang disingkat Posbindu PTM. Di sini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, pembentukan pengawas minum obat atau yang disingkat PMO, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk poin yang kedua, membagikan leaflet dan kartu tekanan darah pasien, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Untuk poin yang ketiga, yaitu melakukan sosialisasi tentang hipertensi dan lifestyle, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Untuk poin yang terakhir atau yang keempat, melakukan pemeriksaan tekanan darah dan mengisi dalam kartu kontrol tekanan darah, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Untuk yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu evaluasi dan monitoring. Di sini ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pos binaan terpadu penyakit tidak menular atau Posbindu PTN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Untuk poin yang kedua atau yang terakhir, monitoring kartu kontrol tekanan darah, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Baik, ini adalah jadwal tentatif aktualisasinya, di mana ada 5 kegiatan. Untuk yang pertama, yaitu persiapan pelaksanaan edukasi, akan dilaksanakan pada bulan Juni minggu ketiga. Kemudian untuk pelaksanaan yang kedua dan ketiga, yaitu pelaksanaan membuat leaflet dan kartu kontrol, serta membuat video edukasi, akan dilaksanakan pada bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Dan untuk yang poin keempat dan yang kelima, pelaksanaan pos binaan terpadu penyakit tidak menular, serta evaluasi dan monitoring, akan dilaksanakan pada bulan Juni, minggu 1 dan minggu 2. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Anugrah atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya kepada Ibu Dr. Kiki Yudhisvira. Kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji, Bapak Coach dari Dr. Anugrah. Saya sebagai mentor sangat mendukung aktualisasi dari saudara Dr. Anugrah tentang edukasi penyakit kerja UPTD Puskesmas Balukang.
karena mengingat tingginya angka hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Bulukang ada sekitar 2.623 penderita hipertensi dan hanya sekitar 589 yang melakukan pengobatan rutin. Nah, maka dari aktualisasi nanti ini, saya sebagai mentor sangat mengharapkan adanya peningkatan jumlah penderita hipertensi yang berobat melalui edukasi-edukasi yang diberikan oleh Saudara Dr. Anugrah di pelayanan Posbindu nanti. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Kiki atas dukungannya dan mudah-mudahan harapan dari Ibu ini dapat dilaksanakan oleh Dr. Anugrah ke depannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Pak Ridwan Mumus sebagai penguji, waktu sepenuhnya kepada Bapak. Silakan. Terima kasih Bapak Coach dan terima kasih kepada Ibu BC Mulyana dan terima kasih Ibu Mentor yang sudah berkenan untuk hadir dengan begitu santainya, tapi bisa meluangkan waktu. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Dr. Anugrah Dermawan. Umur berapa sekarang? 28, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua. Karena kita di sini bergelut dengan orang kesehatan. Tapi mudah-mudahan dari peserta dari 1 sampai 8 semua akan sehat. Oke, terima kasih banyak. Saya sangat memberikan apresiasi yang baik terhadap judul rancangan aktualisasi Anda yang berjudul Edukasi Penyakit Hipertensi di Posbindu wilayah Puskesmas. Kalau judul itu jangan dulu disingkat. Jadi judul itu dipanjangkan dulu karena tidak semua orang yang paham akan Posbindu. Cuma yang sekarang orang yang paham adalah Posyandu. Posbindu masih jauh. Jadi karena itu mungkin itu dulu baru disingkat ya, supaya dari judul itu orang sudah tahu oh ini Posbindu ini. Nah, dari judul ini saya ingin bertanya dulu ke Pak Dokter yang baik, yang masih muda tapi sangat pintar. Ingin saya tanyakan mana yang Anda berikan nilai tertinggi, edukasi untuk penyakit hipertensi atau pelayanan kepada masyarakat yang terkena hipertensi? Baik, Pak. Untuk edukasi atau pelayanannya, menurut saya yang paling utama itu adalah pelayanan. Karena ketika pelayanan itu akan mencakup edukasi di dalamnya, Pak. Apa? Pelayanan mencakup? Edukasi di dalamnya, Pak. Berarti edukasi nomor 2. Pelayanan nomor 1. Iya, Pak. Kenapa Anda tidak ambil pelayanan? Kalau menurut saya, Pak, untuk pelayanan, ketika kita mengambil pelayanan, kita terlalu general, terlalu umum, Pak, untuk kita mengambil secara kalau kita mengambil pelayanan. Nah, kalau untuk edukasi, kita lebih terfokus, sehingga aktualisasi yang akan saya kerjakan ke depannya dalam waktu 1 bulan dapat Waktu sebelum honor di mana? Sebelumnya di Puskesmas Dolo, Pak. Puskesmas Dolo. Iya, Pak. Tugas Anda apa di sana, Pak Dokter? Jadi Pak, kemarin tugasnya sama seperti biasanya. Jadi ikut pelayanan poli, beserta ini Pak, jadi tim vaksinasi. Gitu. Edukasi nomor 2, pelayanan nomor 1. Kalau pembentukan pengawas minum obat nomor berapa? Itu termasuk di dalam bentuk pelayanan, Pak. Jadi menurut saya pelayanan. Iya, termasuk Jadi bentuk pelayanan. ini PMC ini sudah terbentuk memang secara dari Menkes sudah terbentuk di semua puskesmas atau ada beberapa puskesmas belum terbentuk PMC-nya nih? Baik, Pak. Ini untuk PMO ini merupakan terobosan, Pak. Jadi sebelumnya ini adalah modifikasi bentuk dari pengawas minum obat pada penderita pasien tuberkulosis, Pak. Jadi PMO ini baru Anda mencoba menerapkan di penyakit hipertensi. Iya, benar, Pak. Jadi memang karena salah satu pengawasnya ada berapa orang memang? Siapa yang mengawas? Siapa jadi pengawas? Jadi yang saya
Jadi saya harapkan ketika nanti saya turun Pak di lapangan, saya akan membentuk. Jadi yang akan menjadi PMO adalah keluarga Pak, keluarga dari pasien penderita hipertensi. Oh, begitu. Oke, berarti dalam edukasi penyakit hipertensi di Posbindu ini target dan sasaran yang Anda inginkan sebenarnya siapa? Jadi yang saya harapkan Pak, karena ini kan Posbindunya berjalan setiap bulan berjalan ya, tanggal 5 sampai 13. Bulan, ini Posbindu ini dibuka setiap hari atau tidak Pak? Dilaksanakan setiap tanggal 5 sampai 13 bulan berjalan di 8. Dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 13 Pak. bulan berjalan. Iya, di 8 Posbindu. Kalau seandainya pada saat tidak di 5.13 ini terus tiba-tiba ada yang stroke. Bagaimana Pak Dokter? Pak Dokter siap untuk dipanggil ke rumahnya? Baik Pak, seperti ini. Kalau untuk stroke ada banyak faktor penyebab, banyak multifaktorial, tidak harus serta-merta dia menderita hipertensi Pak. Cuma salah satu penyebab faktor stroke adalah hipertensi, salah satu penyebabnya. Berarti Anda mencoba mengedukasi penyakit hipertensi ini berdasarkan data di lapangan bahwa penyakit hipertensi yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Balukang itu sangat tinggi, itu ya? Iya Pak, benar. Sangat tinggi. Kalau itu yang sangat tinggi, kira-kira apakah edukasi ini bisa menurunkan? Bisa menurunkan atau bisa mencari jalan keluar atau bisa menjadi apa ini edukasi? Baik Pak, jadi saya sudah berkonsultasi dengan mentor juga, kebetulan dengan pemegang programnya. Jadi dikatakan memang pada saat turun, yang menjadi kendala itu adalah ketidakmauan pasien penderita hipertensi untuk minum obat terus-menerus Pak. Jadi yang saya harapkan dari ketika saya membentuk PMO dan memberikan edukasi secara terus-menerus, kita kan harus memberikan edukasi tidak hanya dalam waktu 1 bulan ini Pak. Jadi nanti saya harapkan ini akan berkesinambungan, berkelanjutan ketika saya memang bertugas di sana Pak. Jadi akan terus saya follow up. Oke, saya tunggu bahasa itu ya. Baik, saya Pak. tunggu bahasa itu bahwa output yang sekarang Anda lakukan ini akan menjadi outcome pada saat Anda bertugas nanti. Baik Pak, siap. Jangan sampai saya datang nanti di Puskesmas Balukang, Pak Dokter mana? Ada ke Palu. Saya datang tanggal 5 sampai tanggal 13 bulan berjalan. Cek, kalau pada tanggal 5 sampai 13 bulan berjalan, Pak Dokter ada di Palu, apa hukumannya? Baik Pak, mohon maaf. Jadi inilah yang sebenarnya harus kita jadikan ini Pak. Ini kan salah satu nilai dari seorang ASN berakhlak adalah akuntabelnya Pak. Kita harus bertanggung jawab. Berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. Rencana, makanya kan masih rancangan. Masih rancangan, masih berangan-angan. Berarti akuntabel itu adalah inti dari semuanya ini. Iya, benar. Akuntabel itu. Pada saat Anda akan mengedukasi lifestyle, itu kenapa Anda tidak menggunakan nilai harmonis? Jadi Pak, kenapa saya tidak menggunakan nilai harmonis? Karena di sini saya mengharapkan Pak, saya yang akan turun langsung. Ya, tapi harmonis itu kan tidak membedakan siapa yang salah, tidak membedakan orang, bagaimana dengan baik yang kita datangi, yang tadinya dia punya hipertensi tinggi, tiba-tiba kita datang, baru lihat kita dari pintu, dia sudah turun hipertensinya. Harusnya di tahap kegiatan itu ada kegiatan dalam rangka lifestyle, itu harus ada harmonis di dalamnya. Kalau Anda tidak temukan harmonis itu Pak Dokter, nah itulah makanya semua nilai-nilai ASN yang Anda Pak Dokter masukkan dalam kegiatan dan dalam satu kegiatan dengan tahapannya itu harus Pak Dokter bisa melaksanakannya semua dengan baik dan harus teliti dalam masukkan nilai ASN. Tidak harus semua, tidak harus semua alat itu masuk dalam. Contoh ini yang paling sekali ini adalah di lifestyle, ini kegiatan nomor 3, pelaksanaan membuat video edukasi tentang hipertensi dan lifestyle. Di situ Anda membuat tidak ada ASN yang harmonis, padahal itu dibutuhkan karena kita bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa saya sebagai dokter yang baru masuk di
Sabang ini tidak akan pernah membedakan dengan masyarakat yang ada di Dolo. Berapa tahun Anda? Kurang lebih 9 bulan, Pak. Oh, belum melahirkan, tinggal 10 hari lagi baru melahirkan ya. Ya jadi memang ya oke. Mudah-mudahan Anda bisa pikirkan kembali lagi nilai harmonis itu di kegiatan yang nomor 3. Saya baca tidak ada nilai harmonis, tapi justru Anda memasuki nilai harmonis ini pada saat kegiatan pertama. Pada kegiatan pertama itu pelaksanaan edukasi, berkonsultasi kepada mentor, tidak usah pakai harmonis. Itu harmonis. Jadi jangan semua itu harmonis masuk. Seperti kita mentor, harus ada mentornya kita itu. Tapi nilai harmonisnya malah justru yang baik itu yang seperti harus ada kolaborasi, ada adaptif karena kita ingin membangun. Tapi coba, mudah-mudahan semua yang Pak Dokter cantumkan di dalam kegiatan dan tahap-tahapnya ini, yang ada nilai-nilai ASN yang beralak ini, mudah-mudahan Pak Dokter bisa laksanakan semua. Insya Allah, Pak. Bisa. Insya Allah, Pak. Iya, sudah melakukan ini, Pak, bahan pertimbangan. Jadi memang dicukupkan bagaimana. Apa pertimbangan? Coba saya tanya. Contoh satu. Contoh pada saat pelaksanaan membuat video edukasi tentang hipertensi dan lifestyle itu, Anda dalam nilai-nilai ASN. Baik, Pak. Jadi saya mengambil yang paling pertama itu berorientasi pelayanan. Kenapa saya mengambil nilai berorientasi pelayanan? Karena yang pertama saya harus benar-benar memahami dan mengetahui kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi di situ saya melihat, Pak, bagaimana kebutuhan masyarakat, bagaimana pola hidupnya. Jadi untuk masalah lifestyle yang saya angkat, Pak, dimulai dari konsumsi garam, berat badan yang ideal seperti apa, dan tidurnya seperti apa. Sekarang bagaimana cara Anda mau melihat orang yang gemuk ini bahwa Anda mengatakan, oh Bapak ini terlalu gemuk, bisa-bisa Bapak ini hipertensi. Orang langsung jatuh sakit itu. Kalau tidak menggunakan harmonis itu. Betul, betul apa tidak? Iya, benar, Pak. Oke, tidak apa-apa. Terus yang ingin saya lihat, coba-coba Anda buka di halaman 11. 11 itu analisa masalah berdasarkan metode USG. Ini ada dua nilai yang sama. Baik, Pak. Ya. Terus di nilai yang sama, kenapa Anda lebih ke penderita hipertensi daripada pelayanan? Kembali dari tadi saya tanya itu, maka saya coba lagi di sini. Baik, Pak. Begini, Pak. Jadi sebenarnya awalnya ketika saya konsultasi ke mentor, waktu itu memang itu judul yang disepakati, Pak, awalnya. Yaitu terhambatnya pelayanan. Tetapi, Pak, kenapa tidak diangkat? Karena menurut saya tidak akan cukup waktu untuk dalam mengerjakan dalam aktualisasi dalam sebulan, Pak. Karena terlalu fundamental. Jadi kebetulan saya bukan orang baru di tempat itu. Jadi sudah dari kecil saya di sana, Pak. Sempat datang karena ada nenek di sana. Ya, Pak, nenek di sana, Pak. Dulu, cuma sudah meninggal. Jadi memang permasalahannya listrik ini merusak pola pikir cucu. Jadi ini, Pak, listriknya di sana memang jadi masalah, Pak. Tidak ada, menurut saya justru tidak ada perbaikan, justru semakin parah listriknya, Pak. Jadi kalaupun mau diangkat dalam aktualisasi, sepertinya tidak memungkinkan. Dan itu multisektorial, Pak. Tidak hanya dari bidang kesehatan yang harus bekerja. Jadi daerah pun harus aktif, Pak. Jadi menurut saya, untuk waktu 1 bulan tidak akan cukup, Pak. Mana yang lebih besar tantangannya? Mana lebih besar tantangannya? Yang satu apa yang dua? Kalau secara besar tantangannya, Pak, memang yang poin nomor 2. Yang tentang terhambatnya pelayanan. Tetapi untuk aktualisasi yang ingin saya lakukan, sepertinya tidak sulit untuk saya jangkau, Pak. Kembali ke manfaat rancangan ini. Nomor 1, apa yang Anda katakan? Sehingga pemerintah daerah bisa ini. Ya. Nomor 2, ini nomor 3 untuk masyarakat. Yang diutamakan adalah pemerintahnya. Yang terakhir masyarakat. Tapi saya salut dengan jawaban Bapak. Karena Bapak lebih baik berterus terang bahwa saya tidak akan sanggup dalam waktu 1 bulan untuk menghambat pelayanan yang ada di puskesmas daripada saya nanti bekerja pada saat itu tidak mencapai sasaran, lebih baik saya mengambil yang besar. Memang Pak Dokter di bidang ini. Iya, Pak. Memang di bidang itu. Iya.
Itu jawaban yang paling tepat, bahwa saya berada di bidang hipertensi itu supaya secara ilmu saya jam. Oke, berarti apakah Bapak lagi pertanyaan? Saya kira dalam tahapan-tahapan kegiatan itu, seandainya saya meminta nilai harmonis masuk, Bapak sandingkan dengan nilai hati nurani, saya kira Bapak pilih yang mana? Pak dokter pilih yang mana? Pilih harmonis, Pak. Karena harmonis termasuk dari bagian hati nurani. Berarti hati nuraninya Bapak taruh di mana? Di hati, Pak. Terima kasih banyak Pak Dokter. Pak Dokter, selamat dan sukses. Sebenarnya Pak Dokter punya ini termasuk yang banyak saya baca, banyak yang saya coret-coret, termasuk ini dari ini, banyak saya coret-coret. Karena orang tua saya termasuk hipertensi yang lambat penanganannya. Makanya saya rasa-rasa edukasi dan pelayanan, saya rasa lebih penting pelayanan. Karena edukasi itu sudah bisa membaca. Orang tua saya sudah paham itu edukasi. Tapi karena pelayanan yang begitu tidak buruk sehingga orang tua saya meninggal. Tapi itu ajal. Makanya saya banyak baca ini, makanya saya bilang kenapa pelayanan di nomor 2 kan? Edukasi di nomor 1 kan? Padahal kalau dipikir dengan zaman canggih, dengan zaman yang seperti ini, tanpa kita beredukasi orang sudah bisa. Tapi alhamdulillah ini kan di desa. Lain masyarakat di desa dan lain masyarakat di kota. Kalau masyarakat di kota memang lebih senang baca-baca TikTok, lebih baca-baca itu, lebih senang membaca-baca info kesehatan. Tapi kalau orang di desa kan lebih senang berTikTok. Jadi itu yang pola lifestyle itu yang coba Anda rubah. Jangan sampai lifestyle itu Anda sandingkan dengan kalau orang gemuk. Hati loh kalau gemuk ini hipertensinya ini ya. Itu kan tidak harmonis toh. Hanya bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan. Oke. Sebenarnya masih ada ya ini sebenarnya saya ini berdasarkan data WHO bahwa penyakit hipertensi itu banyak, maka kami memutuskan mengangkat isu tentang banyaknya penderita hipertensi di wilayah Kota Khusus Paluka. Ya. Betul ini? Benar, Pak. Benar. Betul, Pak. Boleh saya minta videonya untuk testimoni beberapa masyarakat bahwa benar saya ini penyakit hipertensi, tapi setelah itu Pak Dokter yang ganteng ini datang dan memberikan edukasi, saya menjadi sehat. Boleh? Boleh Pak, insya Allah. Pak Coach, dicatat itu Pak Coach, mau coba melihat testimoninya. Oke. Kenapa saya ini? Karena waktu saya tua, saya itu juga dimintakan oleh penguji harus testimoni karena judul saya bencana 28 September tahun 2018. Jadi pada saat saya ujian terakhir, saya membahas testimoni, saya hanya memberikan judul saya, terus dimintakan testimoni bercerita, habis waktunya, selesai. Jadi saya tidak memberikan penjelasan, tapi dengan testimoni itu sudah mencakup semua apa yang saya isi di dalamnya itu. Nanti aktualisasi nanti, Pak Dokter boleh siapkan saya video, karena ada keluarga saya di Balukang, lihat. Ada keluarga saya di Balukang yang kena hipertensi. Kalau Pak Dokter bisa menemukan itu, 100 untuk Pak Dokter. Insya Allah, Pak. Baik, Pak. Wah, nepotisme itu. Terima kasih Pak Kos, Ibu Mentor dengan Pak Dokter. Pak Dokter sudah berkeluarga? Belum, Pak. Pak, ya. Ada anak saya perempuan, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Coach. Terima kasih kepada Pak Saleh, Pak Muhammad Saleh yang sudah hadir untuk mendampingi Saudari Sahratul Khairat dalam rangka ujian rancangan kali ini. Baik, ujian rancangan ini akan dilaksanakan paling lama 45 menit. Saya akan bagi beberapa tahap. Yang pertama nanti peserta presentasi dulu. Saya berikan waktu paling lama 10 menit saja. Kemudian setelah presentasi saya mohon tanggapan dari mentornya atas rencana yang sudah disusun keterkaitannya dengan fakta lapangan di tempat tugas dari Saudari Sahratul. Ya. Baru setelah dari mentor nanti waktu yang paling banyak saya serahkan kepada penguji. Baik, untuk menyingkat waktu silakan Ibu Sahratul untuk presentasi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya izin share screen Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Ridwan Mumu MSc selaku penguji, yang saya hormati Insinyur Haji Sigit Totok Budiwasito MP selaku coach, yang saya hormati Bapak Muhammad Saleh SKM selaku mentor. Baik Pak, hari ini saya akan memaparkan rancangan saya hari ini yang berjudul Edukasi Peran Pengawas Minum Obat atau yang disebut dengan PMO pada pasien hipertensi di RSUD Pemda Utara. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hairat SKPNS dengan nomor daftar hadir 23 unit kerja RSUD Pemda Tambu, jabatan calon ahli pertama perawat. Latar belakang dari saya mengambil judul ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular pada bab 2 tentang kelompok dan jenis penyakit pasal 3.1b, yaitu penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik. Jadi hipertensi di sini adalah salah satu pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Jika dibiarkan, penyakit hipertensi ini berpenyakit jantung, stroke, hingga kematian. Dan keluarga menjadi faktor yang sangat penting dalam pengobatan hipertensi itu sendiri. Kemudian kita temukan di RSUD Tambu jumlah kunjungan rawat jalan untuk kasus hipertensi. Lanjut. Ya, identifikasi masalah, temukan masalah di RSUD Pemda Tambu, yaitu yang pertama, belum terlaksananya peran PMO pada pasien hipertensi di RSUD Pemda Tambu. Yang kedua, belum optimalnya pasien di ruang rawat inap kelas 1 dan 2. Yang ketiga, belum optimalnya sistem rujukan pasien. Saya memakai analisis isu APKL. Jadi setelah di analisis isu dengan bobot nilai 18, saya mendapatkan yang paling di RSUD Pemda Tambu. Kemudian di alternatif masalah atau gagasan idenya, saya akan menyediakan media-media seperti kartu minum obat, leaflet, poster, kemudian memberikan edukasi melalui kemudian untuk pengetahuan yang masih kurang, saya akan memberikan penyuluhan. Sama-sama belajar mengenai hipertensi, pengawas minum obat ini sendiri. Kemudian di rencana kegiatan aktualisasi pertama dalam melakukan persiapan di tahap kegiatan itu mengumpulkan data pasien hipertensi, meminta kesediaan keluarga untuk menjadi PMO. Di output hasil kegiatannya mendapat persetujuan dari mentor, kemudian didapatkan data pasien hipertensi, anggota keluarga bersedia menjadi PMO. Kemudian di keterkaitan substansi mata pelatihan, di sini berorientasi pelayanan, kolaboratif, akuntabel, harmonis, loyal, kompeten, akuntabel, loyal, adaptif, kemudian orientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif. Di rencana aktualisasi yang kedua, saya akan melakukan pembuatan kartu minum obat atau KMO, leaflet, poster. Di tahapan kegiatan ini, saya akan membuat bahan dan mencetak desain KMO. Dia hasilnya hasil cetakan dan keterkaitan dengan substansi mata pelatihan di sini kompeten, akuntabel, adaptif. Kemudian tahapan yang kedua memperlihatkan kepada mentor hasil cetakan KMO, leaflet, poster, output atau hasil kegiatannya, hasil cetakan disetujui, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu kolaboratif, akuntabel, loyal, harmonis. Di tahapan kegiatan ketiga, mensosialisasikan pengisian KMO pada perawat. Output atau hasil kegiatan, perawat dapat mengetahui cara pengisian KMO, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabel, kompeten, kolaboratif, harmonis, berorientasi pelayanan, loyal, dan adaptif.
Lanjut di rencana aktualisasi yang ketiga, yaitu melakukan edukasi kepada PMO. Di tahapan kegiatannya yaitu melakukan edukasi pada PMO mengenai penyakit dan pentingnya minum obat, mengenai penyakit pasien dan pentingnya mata pelatihan, pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif. Kemudian kita tahapan kegiatan PMO, output atau hasilnya PMO mengerti cara mengisi KMO. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, kompeten, berorientasi pelayanan, kolaboratif, harmonis. Kemudian di tahap kegiatan yang ketiga yaitu melakukan pemasangan poster di poliklinik dan ruang rawat put atau hasilnya poster terpasang dengan rapi, keterkaitan substansi mata pelatihan, kompeten, akuntabel. Dan di rencana aktualisasi keempat melakukan evaluasi tahapan kegiatannya, yaitu yang pertama meminta PMO menceritakan sejauh mana tingkat kepatuhan minum obat pasien. Output atau hasilnya PMO bisa menceritakan keteraturan minum obat pasien dengan keterkaitan substansi mata pelatihan, kompeten, kolaboratif, harmonis, pelayanan, akuntabel, dengan adaptif. Kemudian yang kedua, mengevaluasi hasil kegiatan minum obat pada KMO. Atau hasilnya KMO terisi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, keterkaitan substansi mata pelatihan, kompeten, akuntabel, dan adaptif. Kemudian di tahapan kegiatan ketiga, menyusun kembali jadwal harian minum obat. Outputnya tersusun jadwal harian minum obat pasien. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kompeten, akuntabel. Kemudian ini jadwal tentatif aktualisasi.